Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi awalan wa antum thaniyan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah yang sangat saya hormati, sebelum kita memulai, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan umum kepada Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita niat membaca surah Al-Fatihah. Semoga menjadi salah satu wasilah perantara cukang lantaran. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan segala bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah daripada berkahnya surah Al-Fatihah ini kita diberikan lembut hati oleh Allah, kita diberikan kekuatan baik dohir ataupun batin, sehingga kita bisa tergolong kepada anak-anak yang pandai membahagiakan orang tuanya, dan tergolong kepada murid-murid yang mendapatkan ridho daripada guru-gurunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita niatkan wabil khusus untuk Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga dengan wasilah daripada surah Al-Fatihah yang kita baca, Bapak Ibu semuanya yang hadir, baik yang dekat ataupun yang jauh, apapun keadaan kita, semoga dengan wasilah daripada surah Al-Fatihah ini, Bapak Ibu semua yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat dohirnya dan sehat batinnya, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, rezeki yang berkah serta berlimpah. Semoga kita diberikan istiqomah dalam ibadah, wafat husnul khatimah, doa-doa yang diijabah,
Yang sedang sakit semoga segera diberikan sehat walafiat, yang sedang menghadapi masalah baik kecil ataupun besarnya semoga senantiasa diangkat, semoga segera diangkat masalahnya oleh Allah dan diberikan dengan digantinya dengan hikmah yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bijahi nabil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina. Amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan, manajemen, staf karyawan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat seperjuangan yang saya hormati. Izin di kesempatan kali ini saya Sapria Muhammad Abdullah menemani waktu ta'lim kita bersama kurang lebih nanti sampai jam 11 lebih Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akan bersama-sama dengan niat yang satu, yakni tolab ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kesempatan kali ini kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, ilmu yang diberkahi, yang mana berkahnya bukan hanya untuk kita saja, tapi berkahnya juga semoga mengalir kepada keluarga kita, keturunan kita, dan wabil khusus kepada santri-santri yang Allah titipkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, detik-detik liburan ya. Detik-detik ameng ka ditu tuh ka Palihwetan. Kita juga sudah berada di ujung kitab Sapinah ya, sudah di pasal-pasal terakhir ngebahas bab saum. Sekarang kan sudah di bab rukun puasa ya, rukun puasa. Kemudian nanti teh pasal naonnya wajib nakodod, terus pasal buka tilunya, terus nuka opatna pasal yang tidak membatalkan puasa, 5 penutupan. Tuh tinggal 4 pasal lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak terasa dari awal kita membuka kitab Sapinah ini sampai sekarang sudah di penghujung. Semoga Bapak Ibunya setiap huruf, setiap ilmu yang kita dapatkan ini senantiasa jadi jalan wasilah syafaah bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan masuk ke memposting foto-foto pembahasan kita. Oke, kedap ya suara yang bocor ya. Kita nuhun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mangga yang sedang membawa kitab bisa dibuka halaman 110. Paslun arkanuhu salah satu. Pasal tentang rukun-rukun puasa itu ada salah satu asya'a, ada 3 perkara. Dan Bapak Ibunya irada bindeng ya, rada ingsyirek-ingsyirkan ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, qabla kulli syai', sebelum kita memulai, kita bacakan dulu surah Al-Fatihah wabil khusus untuk pengarang kitab Sapina. Khususan ila baina wa ummahatina wa khususan ila muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Paslun, adapun ini pasal
Arkanuhu adapun rukun-rukunnya puasa. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Niyatun yang pertama niat. Lailan di malam hari. Likulli yaumin untuk setiap hari fil fardi di puasa fardu atau di puasa wajib. Watarku muftirin dan meninggalkan pembatal puasa. Zakiron dalam keadaan ingat. Mukhtaron dengan kehendak sendiri. Goiro jahilin tidak bodoh. Ma'zurin yang dimaafkan. Wasoimun dan orang yang berpuasa. Diulangnya Bapak Ibu rahimakumullah. Paslun adapun ini pasal. Arkanuhu adapun rukun-rukun puasa. Salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Niatun yang pertama niat lailan di malam hari. Likulli yaumin untuk setiap hari fil fardi dalam puasa wajib. Watarku muftirin dan yang kedua meninggalkan pembatal puasa. Zakiron dalam keadaan ingat. Mukhtaron kehendak sendiri. Goiro jahilin ma'durin yang bukan bodoh yang dimaafkan. Wasoimin dan yang ketiga orang yang berpuasa. Sekedik orang dibahas lah Bapak Ibunya. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara ilmu puasa yang wajib kita pelajari itu diantaranya adalah syarat sahna puasa, tuh. Kemudian syarat wajibna puasa, kemudian rukun puasa, pembatal puasa, sunah-sunah puasa, dan pembatal puasa. Nah, itu kirang langkung 5-nya ilmu. Izin saya menulis di papan tulis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki kualitas puasa yang bagus, maka ini kurang lebih di antara ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Ulumus shaumi. Ilmu puasa. Nah, apa saja ilmu-ilmu puasa itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah? Yang pertama yang harus dipelajari adalah syarat wajib puasa. Nah, kapan seseorang itu disebut wajib berpuasa? Kemudian yang kedua adalah syarat sah puasa.
apa saja gitunya puasa teh yang disebut sah teh gitu. Kemudian adalah rukun puasa yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Kemudian ada pasunatan puasa, pembatal. Kemudian yang kelima adalah sunnah, sunnah dan makruh, makruh puasa. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah kirang langkung 5 ilmu yang seyogianya kita pelajari agar ibadah puasa kita baiknya, wabil khusus nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena naudzubillah ya, ada orang yang jangankan dia mendapatkan pahala puasa, lah puasa nage tadi ditampi ku Allah. Kenapa puasanya tidak diterima oleh Allah? Karena puasanya teu sah. Nah, apa penyebabnya puasanya tidak sah? Nah, itu diantaranya asbab nantinya kurang semangat ngaji dina bab ilmu fikih puasa. Yo. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, khawatir gitunya ada orang yang dia teh berpuasa kapedean gitu. Wah, saya mah ada ahli puasa Daud, saya mah ahli puasa Senin Kemis, saya mah ahli puasa Ayamul Bid gitu. Dibiarkan kadang gitu, mohon maaf Bapak Ibunya. Kadang dibiarkan we ku setan teh ku jurig teh sok we Kang cenah sok sing sumanget puasa, sok teh sing sumanget puasa. Tuh, tidak dihalangi kadang oleh setan. Kenapa? Karena setan tahu, wah ini orang kalau dihalangi supaya terpuasa, oh, eleh orang, cenah cek setan. Nggak bisa nih orang untuk dihalangi tidak puasa. Ya, walaupun dalam keadaan halodo panjang, dalam keadaan kemarau, dalam keadaan nggak puas, apa nggak sahur, istiqomah we puasa. Ya, kadang setan tidak teleh geleng gitu, tidak apa ya, Pak Japri, tidak tidak habis strategi itu dalam bahasa. Tidak habis akal. Oh, tidak habis akal, tidak patah arang ya. Tidak patah arang gitu. Jadi bakal mengeluarkan sekian potensi, nah, sekian strategi dari setan teh untuk menggoda manusia. Jadi kadang ada di antara strategi setan membiarkan orang itu melakukan amal ibadah, tapi yang dihalanginya itu adalah dihalangi gitu supaya tengaji ilmu. Nah, jadi cek setan teh guna antepkeun si akang si eteh itu mah puasa ulah dihalangan eta nama, tapi yang harus kita perjuangkan teh halangi mereka daripada mencari ilmu puasa. Supaya apa? Supaya biarin mereka ibadah tapi buat ibadahnya teh tidak diterima oleh Allah. Buat ibadahnya itu tidak berdampak kepada akhlaknya. Buat ibadahnya itu tidak berdampak pada keberkahan rezekina. Kan we cenah resep ibadah tapi hidupnya supaya tetap susah. Biarin dia itu ibadah tapi keluargana tetap banyak masalah. Biarin dia teh banyak ibadah tapi rezekina hese gitu nya. Nanti lama-lama dia teh bakal suudon karena ibadah. Ah keur naon loba ibadah tapi geuning hirup susah wae. Kan ada di antara langkah strategi setan teh kadinya. Sok Bapak Ibu udah tidak banyak tidak sedikit orang teh nu sompral ngomong nanti aing mah salat we unggal poe tapi hidup susah wae. Kan ada yang sompral sampai seperti itu. Saya salat setiap hari tapi hidup susah baik kan gitu. Nah, ini kenapa ada orang yang kok salatnya, ibadahnya, puasanya gitu tidak berdampak pada kehidupannya. Nah, ini diantara sebab nanti boleh jadi, boleh jadinya ibadah nanti ditampi ku Allah. Nah, kenapa ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Di antara, ini bukan satu-satunya ya, di antara penyebab orang itu ibadahnya belum diterima oleh Allah karena ilmunya tidak sesuai dengan ilmunya. Oh, maka ini bahaya Bapak Ibu, kaditu teh bisa suudon ka Allah teh. Ya, bisa suudon karena ibadah teh gitu. Bisa suudon ka ulama gitu. Bisa suudon ka guru teh. Maka kaditu kadia Bapak Ibu males ngaji teh. Bahkan di antara dosa nu teu karasa teh naon? Dosa hoream ngaji. Kadang orang meninggalkan sholat subuh karasa dosana. Kadang orang mohon maaf melihat hal yang tidak baik karasa dosana. Orang ngomongin orang lain karasa dosana. Tapi sehari enggak ngaji asa teu karasa dosana teh. Sehari tidak nambah ilmu puasa, tidak nambah ilmu ka Allah, tidak nambah ilmu akhlak, asa biasa we gitu. Jong.
Padahal dosa bodoh tina agama teh kaditu kadieu Bapak Ibu. Nah, maka sekali lagi di antara ilmu yang harus kita pelajari wabil khusus mengenai apa yang kita bahas saat ini, ya, bab ilmu puasa, ada 5 kurang lebihnya. Ada syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, pembatal puasa, sunnah-sunnah dan makruh-makruh dalam berpuasa. Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa sudah kita pelajari Bapak Ibunya di halaman 109. Syurutu sihatihi arba'atu asya'a, syarat sah puasa ya 4, syurutu wujubihi khamsatu asya'a, syarat wajib da aya 5. Nah, sekarang kita masuk karena rukun puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, di puasa teh aya rukun, aya sunat. Nah, bedanya apa? Kalau rukun itu satu saja hilang maka tidak sah puasanya. Kalau sunnah, misalnya ada orang yang dia itu di apa namanya dina puasa teh meninggalkan sunnah, maka puasanya tetap sah. Apa contohnya sunat teh sahur gitu. Ada orang puasa tapi teu sahur, kumaha puasana sah gitu. Tapi ya berkurang engke barokahna. Tapi sah gitu. Kenapa? Karena sahur itu adalah pasunatan puasa, bukan rukun puasa. Nah, beda dengan niat misalnya. Kalau orang meninggalkan niat ketika sebelum puasa, ya maka puasana teu sah. Kenapa? Karena niat dalam puasa itu merupakan ruknun min arkanihi, yakni salah satu rukun daripada rukun-rukun puasa. Nanti kita bahas. Nah, kemudian ada pembatal, ada makruhat. Ada pembatal, ada perkara makruh. Apa pembatal puasa di antaranya gitu? Pembatal puasa itu contoh makan minum dengan sengaja. Beda dengan makruhnya. Kalau makruh apa contohnya Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang yang ketika puasa ngagegelan pulpen, digegelan pulpen teh ya, tanpa ada hajat. Nah, maka itu makruhat. Nah, maka beda Bapak Ibu kalau melakukan pembatalnya batal puasanya, kalau melakukan perkara makruh tetap sah puasanya, hanya berkurang nanti padilahna pahalana. Baik di sholat sama, sholat ge aya rukun, aya sunat, aya makruh, aya pembatal. Tuh dina naon namina teh wudu sami ya. Aya rukun, aya sunnah, aya makruhat, aya mubtilat. Nah, di dalam puasa juga kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Aya rukun, aya sunat, aya makruhat, aya mubtilat. Nah, sekarang kita masuk di pasal rukun-rukun puasa. Nah, rukun puasa sedikit Bapak Ibu, hanya ada 3. Arkanuhu, adapun rukun-rukun puasa salah satu asya itu ada 3 perkara. Apa yang pertama? Niyatun, yakni niat. Lailan, yang mana niat itu dilakukan di malam hari. Likul yaumin, setiap hari. Fil fardi, dalam puasa wajib. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama itu adalah an-niyatu. Nah, niat ini Bapak Ibu rahimakumullah ada beberapa catatan. Yang pertama adalah lailan. Pertama lailan, yang kedua adalah likulli yaumin. Nah, likulli yaumin. Kemudian catatan yang ketiga fil fardi. Nah, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, niat itu merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun puasa. Nah, dalam niat ini Bapak Ibu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat itu dilakukan di malam
hari. Apa itu malam hari? Jadi malam hari itu batasannya yakni dari mulai maghrib sampai dengan subuh. Jadi tereng start nate di maghrib, kemudian finishnya itu di subuh. Jadi dari mulai maghrib sampai dengan menjelang subuh, 1 detik menjelang subuh gitunya. Nah, kalau sudah ngong adaan subuh mas sudah habis berarti waktu lailannya. Nah, jadi ketika seseorang itu melakukan puasa di bulan Ramadan, maka mau tidak mau di malam harinya itu wajib meniatkan di dalam hatinya. Wajib nama, adapun talafutnya adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda bahwa man lam yubayyiti syama qabla tulu'il fajri fala syama lahu. Man lam yubayyiti syama, barang siapa yang di malam harinya tidak ada memabitkannya niatnya qabla tulu'il fajri, sebelum waktu subuh, ya, fala syama lahu, maka puasa nanti tidak sah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalnya ada kasus gitu, ada orang yang dia itu katiduran nanti ti asar sampai kapan, ya, sampai ke subuh. Jadi bangun-bangun teh sudah ngong adzan subuh. Nah, maka bagaimana puasanya di hari itu? Maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat. Atau di hari itu bebas makan dan minum? Oh, ora iso, ada ketentuannya. Karena nanti ada orang yang dimana di bulan Ramadan itu siangnya nggak boleh makan dan minum. Tapi saat itu dianggap tidak puasa. Kan menuju isi oge, jadi Yes, samuan. Alhamdulillah. Nah, jadi ada Bapak Ibu rahimakumullah orang yang di siang harinya nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus kayak orang puasa, we. Tapi di hari itu puasanya nggak dianggap oleh syariat dan wajib diqodho. Nanti siapa saja, ada angke pembahasannya di akhir-akhir Bapak Ibu. Nah, termasuk siapa orang yang tidak meniatkan gitu di malam hari, nah, tidak lam yubayyit gitu. Jadi si malam hari nanti kosong daripada niat. Niat itu yang penting di dalam kolbu, pakai bahasa Arab bisa, misalnya yang nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala, atau misalnya mau pakai bahasa Indonesia, ya Allah niat besok saya mau puasa, atau ku bahasa Sunda Gusti sejak abdi enjing puasa, atau sana saya ada guru bahasa Inggris mau pakai bahasa Inggris, oh ya Allah teh apa ya dalam bahasa Inggrisnya. Oh God gitu ya. Oh my God, tomorrow I will pass, namun gitulah. Tapi itu tiasa bahasa Inggris. Boleh tidak boleh mangga gitu. Danu rukun nama dina kolbu, adapun talafud niat eta teh ngabantu kolbu. Nah, jadi di malam hari teh kudu aya we Bapak Ibu rahimakumullah niat. Nah, maka kalau beres taraweh geunya suka babarengan we sama imam, eta teh mengamankan khawatir dari mulai maghrib sampai dengan subuh teh tidak ada gerentes dalam hati untuk niat puasa. Nah, maka kalau tidak ada gerentes niat dalam hati itu puasana teu sah. Tapi tetap di siang itu nggak boleh makan dan minum. Enggap lah pokoknya nama Bapak Ibu. Maka alangkah lebih baiknya harus ada momen gitu, kita tuh di antara maghrib sampai menjelang subuh harus ada diniatkan dina kolbu. Bisa pakai alarm HP atau ditulis atau ikut bersama imam kalau sholat tarawih, itu mengamankan. Karena tidak bisa dipungkir ada orang teh anu api kayak orang teh nu pohoan gitu. Gila apa gitu. Ada orang terus naik motor kayak sina panto dikunci acan turun lagi. Padahal udah dikunci, dicetak udah dikunci. Naik motor lagi sudah naik motor kayak panto dikunci ente kan aya nu gitu. Limperan disebut teh pohoan. Maka Bapak Ibu kalau di antara kita ada yang memang suka pohoan limperan, dievaluasi nanti pada subuh suka tidur lagi ente. Karena asbabul goplah sok pohoan teh sok hilapan teh naon eta pada subuh sok tidur. Hilap, aduh ya Allah nyimpen dompet di mana? Aya nul pikaseureun mah nya. Ada orang kesana kemari nyari kacamata,
Mana kacamata bapak, mana kacamata bapak, ka istri nanti bari ngagelan, neng ada kacamata, di mana sana ya pohon nyimpen, cek istri nanti area tadi pakai naon. Lupa ternyata dipakai. Ya itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi untuk malam harinya harus diniatkan. Oke, kita peninggalan lah catatan anak. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang pertama lailan. Jadi kalau ada orang sudah offset subuh, kemudian belum berniat dalam hati, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua likul yaumin, itu niatnya setiap malam. Khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, itu setiap malam wajib ada niatnya. Kalau ada yang terlewat satu malam, maka tidak sah puasanya. Berbeda dengan mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab Imam Malik boleh niat puasa untuk 1 bulan. Misalnya di malam pertama, niat saya berpuasa 1 bulan penuh karena Allah. Nah itu dalam mazhab Imam Malik diperbolehkan. Dengan catatannya niatnya itu yakni dari tengah malam ke sana. Jadi tidak bisa misalnya niat 1 bulan nanti pada sholat tarawih jam 9 malam. Nah, itu ketentuannya tidak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya ngambilna madhab Imam Malik hari niatna pas beres tarawih jam 8. Nah itu talpek itu namanya. Jadi kalau mau ngambil madhab Imam Malik nyasa paket seperti itu. Jadi pada jam 12 malam ke sana, misalnya sahur jam 3, diniatkan di malam pertama niat saya puasa 1 bulan penuh. Itu dalam mazhab Imam Malik boleh. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i wajib setiap malam. Sehingga sebagian ada yang berpendapat bahwa dua-duanya dipakai. Jadi malam pertama niat untuk 1 bulan penuh, tapi malam kedua, malam ketiga pun tiap malamnya tetap niat. Ada di antara pendapat ulama yang seperti itu. Namun ala kulli hal dalam mazhab Imam Syafi'i itu setiap malamnya wajib diniatkan. Kenapa? Karena puasa hari pertama dengan puasa hari kedua itu adalah puasa yang berbeda. Nah, kenapa? Karena di maghrib kan sudah niat buka puasa, berarti sudah putus puasanya ya. Besok ya puasa beda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, likuli yaumin, setiap hari itu di malam hari. Kemudian yang ketiga catatannya adalah fil fardi. Non fil fardi itu di puasa fardu, puasa wajib. Nah, yang wajib malam niat itu yakni antara maghrib sampai menjelang subuh itu adalah untuk puasa wajib. Apa puasa wajib teh contohnya? Puasa Ramadan atau puasa qadanya atau puasa kiparot atau puasa nazar. Nah, ini teh wajib malam hari diniatkan. Jadi tidak bisa kalau ibu-ibu teh misalnya puasa qada malamnya henteu niat, maka henteu sah eta teh puasa qadana. Nah, berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat mah boleh. Itu rentan niatnya itu sampai nanti waktu duhur. Jadi misalnya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak jam 11 malam teh alah kagok senanya dari mulai bangun tidur subuh sampai jam 11 siang teh makan belum gitu kan, minum belum dan tidak melakukan pembatal puasa lah gitu Bapak Ibu, teu makan, teu minum, teu jima dan lain sebagainya, nanti ada 9 pembatal puasa. Tidak melakukan itu kagok itu mending dipuasakeun we nanti sampai maghrib. Nah itu boleh selama sebelum duhur, qobla zawal, sebelum jawal gitunya, istiwa lah kalau kita memaksimalnya. Nah sebelum waktu duhur boleh. Nah kalau sudah offset lohor mah tidak bisa. Misalnya ada orang ketiduran karena bergadang jam 3 malam kerewe tidur. Eta mah offset subuh kalewat jam 8 pagi belum bangun, jam 8 pagi belum bangun asar misalnya. Asar geuning kagok dari subuh sampai sekarang teh belum makan dan minum, diniatkan we puasa. Boleh tidak seperti itu? Itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah offset ke asar. Kecuali bangunnya ya sebelum subuh, sebelum duhur. Nah, sebelum duhur misalnya teh jam 11:30 bangun, can makanan naon kagok dipuasakeun we heula. Sholat duhur, udah sholat duhur tidur deh misalnya teh sampai ke asar sholat sudah asar tidur deh sampai ke maghrib, boleh eta diambil pahala yakni puasa sunnah. Nah, kalau sudah offset
nggak bisa gitu diniatkan puasa sunnah. Tuh. Jadi khusus nih ibu-ibu misalnya yang ngodoan puasa gitu. Nah, kalau ngodoan puasa, maka dari mulai maghrib sampai sebelum subuhnya harus ada niat. Kudu diniatan gitu. Kalau tidak diniatan, ya maka paling masuknya yang puasa sunnah, tidak masuk ke dalam puasa qadha. Seperti itu. Nah, ini untuk catatan daripada niat ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua adalah di antara rukun puasa watarku muftirin adalah menjauhi atau meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Ya, meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Nah, nanti untuk pembatal puasa ini, Bapak Ibu, ada di bab-bab terakhir nanti teh Bapak Ibu. Setelah ini teh wayajibu ma'al qodoi, wajib nudik kodoan. Oh, halaman 113. Yabtulus saumu, perkara-perkara nu ngabatalkeun kana puasa. Nah, nanti insya Allah lebih detailnya semoga di halaman 113-nya Bapak Ibu. Ini mah sepintas dulu saja. Jadi rukun puasa yang kedua itu adalah tarku muftirin. Nah, tapi di sini juga ada catatannya. Tarku muftirinnya itu dalam keadaan zakiron, dina kaayaan eling ya, dina kaayaan ingat. Kemudian yang keduanya itu adalah mukhtaron. Mukhtaron. Mukhtaron teh disundakeun mah karep sorangan itu. Atau tidak terpaksa gitunya. Kemudian yang ketiga goiro jahilin makdurin. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Rukun puasa yang kedua itu adalah tarku muftirin, yakni meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Dari mulai nanti ada 9 perkara yang bisa membatalkan terhadap puasa. Contohnya makan dan minum. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ngambil sampel saja satu Bapak Ibunya karena nanti banyak yang membatalkan puasa. Nah, apakah gitu Bapak Ibu makan dan minum ketika puasa teh batal? Iya, bisa batal. Tapi juga bisa enggak. Tuh. Kumaha cenah makan dan minum ketika puasa bisa batal atau bisa tidak? Ternyata Bapak Ibu itu indikatornya ada sekedap. Indikator nate ada 3. Apa yang pertama? Zakiron. Nah, ini indikator yang pertama. Kita ngambil contoh satu yang makan dan minum dalam berpuasa itu bisa batal, bisa tidak. Apa standarnya? Yang pertama zakiron. Kudu ingat, kudu eling. Apa lawan daripada zakiron? Nasian. Apa lawan daripada ingat? Itu lupa. Apa lawan daripada eling? Poho. Jadi kalau ada orang di siang hari ketika bulan Ramadan udah niat puasa eta teh. Misalnya teh pas bangun tidur jam 8. Ninggal melihat ada nasi kuning di piring, weh dihuapkeun. Kita selaku istri lihat suami jam 8 bulan Ramadan, ieu kalah sarapan sangu koneng. Akhirnya teh meureun ada digeleneng ku pamajikan teh ku istri teh. Keur puasa ieu kalah ka makan nasi koneng. Kata suami nanti, astagfirullahaladzim, neng, rarasaan teh belum Ramadan. Gitu, karena memang saat itu baru tanggal 1 Ramadan. Dan sudah menjadi keistiqomahan bagi suami tersebut. Pagi-pagi teh kudu we nyeng koneng teh.
Tah, pertanyaannya ini sang suami batal tidak? Nah, maka jawabannya bisa batal, bisa tidak. Bagaimana batal? Kalau si suaminya memang sadar gitu, eling gitu. Oh, ingat bahwa dia teh sedang berpuasa, maka batal puasanya. Tapi kalau dia teh lupa gitu, dah karena bangun tidur mah lulunguh gitu, apa lulunguh tehnya, nyawanya belum kumpul 100%, kesadarannya belum kumpul 100%, gitunya nyangu koneng. Beres nyangu koneng teh beres minum energen, ninyuh cikopi, beres cikopi, ngan nasi uduk terus weh gitunya. Udah masuk na jamaah dahariah teh ngagayem we gitunya sampai jam 10, beres jam 10 teh lalajo TV. Pas lalajo TV ngeng ngapa jolo iklan marjan gitunya. Maka astagfirullahaladzim, ya Allah, saya teh keur puasa. Rasa anda tidak puasa. Nah, maka kalau lupa itu tidak batal. Jangankan satu suap, jangankan satu piring, habis satu rice cooker gitunya, teu batal puasa. Ya. Maka nu eungap mah kieu Bapak Ibu, orang yang lupa makan gitu, makan nanti rujak, makan nanti seblak, nu lada deui. Itu. Ingat-ingat nanti sebelum minum, pas megang air, astagfirullahaladzim puasa, ini nu kasiksa mah. Keur mah lada gitunya, rek minum haram teu meunang. Aduh eungap. Nggak bisa poho-poho, nggak bisa kalau sudah ingat mah. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi tarku muftirinnya meninggalkan puasa zakiron dalam keadaan ingat, dalam keadaan eling gitu, sadar. Kalau lupa itu maka tidak batal. Yang kedua, mukhtaron. Mukhtaron itu dengan keinginan sendiri, dengan kesadaran sendiri, karep sorangan. Nah, jadi tidak terpaksa intinya mah gitu Bapak Ibu. Kalau dulu sih di naon namina teh nya, dianalogikeun ku guru teh kieu ya Bapak Ibunya. Ya, tatarucingan lah Bapak Ibunya. Kalau ada orang. Yo, dia teh sedang berpuasa. Tuh, kemudian dia teh ditangkap ku tukang jahat. Lohor-lohor teh beres salat lohor teh ditewak ku penjahat teh. Ketika ditewak gitu, ketika ditangkap, ini orang yang baru keluar daripada masjid, baru sholat teh gitu, ditodong ku penjahat teh, ditodong. Kata penjahat teh kieu, kamu sana, ya Pak penjahat, sedang puasa, ya, ditodong, sok, kamu sekarang kudu ngebatalin puasa. Nih di depan kamu ada nasi padang gitunya, sok huapkeun sambil ditodong. Nah, kemudian ketika dalam keadaan ditodong itu, Bapak Ibu rahimakumullah, orang tersebut yang sedang berpuasa, kemudian membuka itu nasi padang, kemudian disuapkan, dimasukkan itu nasi padang ke mulutnya. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, kalau ada yang berkenan silakan jawab di kolom komentar. Kalau ada orang ditodong, disuruh makan nasi padang, diancam, kalau tidak makan nasi padang kamu akan saya tembak. Lalu dia itu mengambil itu nasi padang, dibuka, kemudian dia makan itu nasi padang. Pertanyaannya nih Bapak Ibu, batal henteu puasana? Silakan Bapak Ibu ada yang berkenan menjawab di kolom chat ya. Tatarucingan. Kira-kira batal atau tidak? Yo Bapak Ibu. Cing. Ya nu ngawaler. Enggak, karena terpaksa. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak, ya. Tidak, ya. Rata-rata menjawab tidak terpaksa ya. Baik, Bapak Ibu. Sedikitnya ngasih info dulu gitunya. Saya berpikirnya gitu. Kan apa yang batal itu kalau mukhtaron kan gitu kan, kalau harap sorangan gitu, kalau kesadaran sendiri, ini makan dipaksa. Berarti kan nggak batal ajengan gitu. Itu ajengan jawabnya sebaliknya loh Bapak Ibu. Apa kata ajengan? Batal.
Oh itu Mama Ajengan Soleh. Jawab batal sana tadi. Nah, pertanyaannya kenapa batal? Karena gitu si orang yang berpuasa itu dengan sukarela mengambil nasi padang itu. Dia mengambil nasi padang dibukakan, kemudian dengan tangannya sendiri dia mencomot itu nasi padang plus rendang dan dimasukkan ke mulutnya. Nah, itu yang membuat batal. Kenapa? Karena dia mengambil itu nasi padang dengan tangannya sendiri. Nah, berarti kan dia sukarela melayani mulutnya dengan tangannya sendiri. Itu yang membuat batal, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Nah, kalau yang kedua, gimana kalau seandainya itu nasi nate disuapkan ke mulutnya, bukan dengan tangan sendiri, tapi dengan tangan penjahatnya. Nah, maka kalau kata Mama Ajengan Soleh, kalau disuapin sama yang ngancem itu nggak batal. Nah, maka Bapak Ibu kalau misalnya nasi padang nate diambil nate bukan oleh yang puasa, tapi diambil nanti oleh si penjahat itu, diambil itu nasi padangnya, kemudian kata sang penjahat teh, nih lalu kita teh membuka mulut kita, lalu dimasukkan itu nasi padang, pertanyaannya batal tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, itu kalau disuapkannya oleh sang penjahat, kata penjahat teh, Kang lalu kita membuka mulut batal tidak? Betul, kata Ustadz Iman, kalau membuka tetap batal. Betul, Bapak Ibu. Kalau ketika si penjahat itu mengambil nasi dan kata si penjahat itu, Kang, lalu kita membuka mulut, maka kita dianggap batal. Kenapa? Karena kita membukakan mulut itu dianggap apa? Karep sorangan, dianggap muhtaron, dianggap kita itu berkehendak sendiri gitu. Beda kalau misalnya teh sudah disuapkan teh oleh tangan si penjahat, mulut kita dipaksa dibuka, lalu diwawalkan gitunya. Kalau diancam kalau nggak makan mati gitu, dibunuh, tembak gitu. Ya, tangan kita bergerak tidak mengambil itu makanan. Misalkan disuapkan, disuapkan tapi diancam kalau kamu nggak makan yang saya suapkan ini. Atau misalkan tangan kita bergerak terus diancam kalau nggak makan mati gimana? Nah, itu karena ada tangan kita yang bergerak maka dianggap batal. Berarti kalau nggak bergerak tangan kita nggak makan ditembak mati dong kita, Ustaz. Mati. Ya udah mati aja. Atau yang kedua ya nggak apa-apa, batal puasa tinggal dikodo kan. Oh, berarti mending milih kodo daripada. Nah, itu tergantung, Mbak. Bebas ya, kalau batal ya tinggal kodo kan gitu. Iya. Tapi bisa kode kan. Karena itu dalam... Cuman intinya kan nanti harus dikodo atau tidak seperti itu. Nah, intinya ada dari diri kita atau tidak. Nah, selama benar-benar kita itu goer mukhtar gitunya, maka itu tidak batal. Tapi kalau masih ada usaha kita dari tangan, dari mulut, nah maka itu batal. Itu kurang lebih Bapak Ibu ya, mukhtaron. Jadi harus benar-benar terpaksa. Kemudian goiro jahilin ma'durin. Yang ketiga itu tidak bodoh yang dimaafkan gitu. Karena nanti Bapak Ibu yang namanya jahil itu ada ma'dur, ada yang goer ma'dur. Ada yang goer ma'dur. Ada yang goer ma'dur. Itu Bapak Ibu ya. Mana yang tidak batal? Yang tidak batal itu yang ini. Apa yang goer ma'dur itu? Adalah orang bodoh, tapi bodohnya itu dimaafkan oleh syariat. Kenapa orang itu dimaafkan oleh syariat? Ya karena dia itu bodohnya itu ma'dur. Apa contoh bodoh ma'dur itu? Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam. Ya baru masuk Islam gitu, pas baru masuk Islam langsung 1 Ramadan, tidak tahu bahwasannya misalnya gitu, kalau makan sedikit mah batal meureun, dari dia teh makan sedikit ngemil, gitunya, rarasaan teh tidak batal, maka itu dimaafkan. Kenapa? Bodohnya teh ma'dur. Atau yang kedua yang jauh daripada ulama, yang pernah saya sampaikan, dia itu lahir di tengah hutan, bidannya gorila gitu kan. Di babysitteran teh ku King Kong, pokoknya nama Tarsan lah gitu. Jauh ti ulama gitu, nggak pernah main ke DT, nggak ada YouTube Darut Tauhid official gitu.
nggak pernah bertemu dengan mama ajengan soleh gitunya, nggak pernah ketemu dengan santri gitu. Pokoknya mah blank we gitu. Itu walau tapi tahu nanti sena Ramadan puasa. Puasa nanti niat tungkul, ada siang nyeblak, sore ngarujak gitu. Dah karena nggak tahu dia teh bahwa makan itu batal gitu. Itu gimana puasanya sah tidak sah? Asal jahilnya ma'dur. Atau ada orang yang mohon maaf IQ-nya sudah nggak bisa diajak belajar. Seperti mohon maaf gitu, yang IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, tapi kalau yang goer ma'dur, jadi bodohnya itu tidak dimaafkan, maka batal. Seperti siapa ya? Ini orang yang lahirnya di keluarga muslim, dekat dengan akses ilmu, Pak Ustadz di mana, dekat ke pesantren, bisa belajar sendiri gitunya. Maka dia teh dikira teh nelen ludah yang campur dengan odol teh dikira teh tidak batal, ternyata batal. Nah, maka wajib dikodok. Itu karena sebentar. Nah, karena bodohnya adalah bodoh yang goyer ma'dur. Jadi tarku muftirin ini meninggalkan pembatal puasa ini gitu. Bagi siapa nanti teh? Bagi yang zakiron mukhtaron goyro jahilin ma'durin. Nah, kalau orangnya lupa, orangnya benar-benar terpaksa, atau orangnya itu yang bodohnya itu bodoh yang dimaafkan, maka walaupun dia melakukan pembatal puasa dalam keadaan lupa, terpaksa, ataupun bodoh yang dimaafkan, maka puasanya tetap sah. Beda-beda dengan orang yang eling, gitunya, orang yang ingat, orang yang berkehendak sendiri, tidak terpaksa, kemudian dia bodohnya itu bodoh yang tidak dimaafkan oleh syariat, maka itu batal puasanya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah soim, orang yang berpuasa. As-soimu. Nah, maka as-soimnya ini harus memang benar-benar mencakup masuk ke kriteria orang yang sah dalam berpuasa. Nah, di antaranya siapa kalau di dalam 109 yakni Islamun wa aklun wa niqa'u min nahwi haidin gitu wa ilmun bi kaunil waqti qabilan li saumi. Nah, berarti orang yang berpuasa nanti harus agama Islam, ya, berakal, suci dari haid, nifas, dan wiladah. Kemudian memang dia berpuasanya di waktu yang menerima terhadap syariat puasa. Jadi tidak di hari yang diharamkan. Nah, maka ini Bapak Ibu kurang lebih terhadap 3 hal yang menjadi rukun dalam berpuasa. Kalau ada satu saja yang hilang daripada 3 ini, maka puasanya itu tidak sah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon izin mungkin satu pasal dulu. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi. Di pertemuan yang terakhir Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan tamatkan ya. Mugia tiasa tamat ya. Ada 1, 2, 3, 4 pasal deh Bapak Ibu rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mungkin yang ingin men-screenshot, silakan di-screenshot dulu Bapak Ibu. Ini untuk catatannya. Tapi kita jangan screenshot. Silakan di-screenshot terlebih dahulu. Atas Bapak Ibu, kalau sudah izin saya stop share. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan di siang hari menjelang duhur ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadi wasilah kita mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap sisi kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, pencarian rezeki kita, ilmu kita, perjalanan kita, baik dohir ataupun batin. Semoga segalanya senantiasa berada dalam perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun kasadayana.